Oke, perkenalkan nama saya November tahun 17. Di sini saya akan presentasikan penelitian kami yang berjudul Trade-based Differentiation of SARS-CoV-2 variants, a pangolin inspired approach to analyzing Alpha, Delta, and Omicron. Yang pertama, introduksinya. Jadi yang latar belakang penelitian ini adalah penyebaran SARS-CoV-2 yang sangat masif ini membuat pengembangan penguasaan genomik dan klasifikasi keturunan itu diperlukan untuk melacak penularan dan mutasi. Tapi beberapa repository seperti NCBI virus itu nggak memiliki data yang konsisten. Jadi data seperti strain dan line X yang diperlukan untuk melakukan klasifikasi itu tidak selalu ada. Nah, hal ini membuat analisis otomatis itu jadi lambat, tidak bisa dilakukan secara cepat. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat metode klasifikasi alternatif yang memungkinkan untuk dilakukan dalam melakukan klasifikasi. Nah, dari penelitian kami ada 3 objektif utama. Yang pertama itu untuk menunjukkan kalau garis keturunan dan sifat biologis itu bisa diperoleh melalui data genom. Lalu yang kedua, untuk bisa memberikan evaluasi komparatif mengenai fitur-fitur yang berdasarkan genom yang paling berkontribusi dalam membedakan sifat varian di ruang fitur biologis. Lalu yang ketiga, untuk memberikan evaluasi komparatif terhadap data label garis keturunan yang sudah dikenal, untuk memberi wawasan tentang seberapa terpisah sifat-sifat varian dalam ruang fitur biologis. Selanjutnya, apa itu pangolin? Pangolin merupakan salah satu sumber referensi yang kita pakai, yaitu dia alat open access yang untuk klasifikasi garis keturunan SARS-CoV-2. Awalnya pakai model machine learning pangolin, tapi kini menggunakan Usher untuk menempatkan fluid genetik yang lebih akurat. Ada juga modul tambahan yang menggunakan Scorpio, itu untuk deteksi varian penting berdasarkan pola mutasi. Nah, pendekatan hybrid ini udah efektif untuk ngadepin evolusi virus yang sangat cepat. Nah, selanjutnya COVID-19 ini ada beberapa varian. Yang pertama itu varian Alpha, dia memiliki mutasi penting N501Y pada protein spike. Kemudian Delta yang ditandai dengan mutasi L452R dan 4681R yang membuat infektivitasnya itu menjadi naik. Jadi mudah menginfeksi dan kemampuan lolos dari sistem imun. Jadi sistem imun kita tuh nggak mudah mengenalinya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu Omicron. Itu mempunyai lebih dari 30 mutasi pada spike-nya. Nah, N501Y itu bisa kode pada N1 vertex menjadi Y pada FASTA. Nah, pangolin ini sudah bisa untuk menganalisanya. Tapi ada beberapa minusnya, yaitu ketika datasetnya itu mengandung banyak N atau ada data ambigu, maka urutan kodon jadi sulit dibaca. Nah, klasifikasi dari pangolin ini bisa tidak akurat. Selanjutnya, keunikan dari riset kita, dari penelitian kami, itu karena kami tidak menggunakan dan tidak mengandalkan anotasi formal atau metadata yang ada di NCBI. Jadi kita hanya menggunakan data genom dalam format FASTA yang tersedia secara umum. Nah, dari tujuan ini, kita memberikan pendekatan yang berbeda pangolin, sehingga tujuan kami untuk membuktikan kalau informasi biologis murni dari urutan genom itu bisa digunakan untuk klasifikasi, bahkan tanpa label resmi. Sekian. Jadi di sini sebenarnya apa yang kami lakukan itu berfokus pada klasifikasi terhadap varian SARS-CoV-2 berdasarkan fitur biologis atau trait based, bukan berdasarkan metadata ataupun berdasarkan alignment tertentu. Jadi di sini ada diagram yang apa yang kami lakukan, dan di sini ada tools yang kami gunakan. Jadi di sini ada biopattern yang membantu kita untuk proses scraping di awal, SR untuk modeling dan juga evaluasi model, Pandas untuk mengolah data dan juga Subpapis untuk penyimpanan data. Jadi di sini ada diagramnya. Ada 4 kegiatan utama yang kita lakukan, ada inisialisasi, data analisis, pipeline construction, dan juga training dan error analisis. Jadi di inisialisasi ini ada data scraping, terus kita mengubah formatnya lalu kita simpan di Subpapis, ada data analisis, ada literatur tadi di sini. Lalu di sini ada pipeline construction, ada remove n, primer PCA, tumor PCA, feature creation, dan juga feature dropper. Lalu di tahap terakhir ada training dan error analisis. Jadi di sini kita pakai LGPM, lalu ada cross validation, fitur importance untuk melihat fitur paling topnya yang paling berperan dalam klasifikasi, dan juga ada permutation importance untuk membuktikan bahwa fitur importance di sini itu benar gitu. Lalu kita ke next. Sini ada dataset yang kita gunakan. Jadi di sini kita menggunakan dataset dengan jumlah data sebanyak 16.947, di mana data ini kita peroleh dari hasil scraping ke NCBI dataset. Lalu di dataset ini terdapat 3 varian utama dari SARS-CoV-nya, yaitu ada Alpha, Omicron, dan Delta dengan komposisi distribusi sekian. Dan yang mungkin bisa kami katakan bahwa distribusi ini cukup setara gitu, jadi tidak akan membuat model kami cukup bias ke salah satu varian ini. Lalu dari setiap siklus ini dia akan menyimpan beberapa informasi seperti metadata kontekstual seperti ID, nama, tanggal, dan lain-lain. Lalu juga ada fastanya, ada varian, lokasi, hingga penjelasan MFTT. Yang paling penting di sini mungkin adalah fasta dan varian, ya, karena fasta yang kita pakai untuk klasifikasi dan juga varian yang merupakan labelnya itu. Di sini kita juga melakukan penjelasan MFTT. Kenapa? Karena kita perlu agar kita kita melakukan penjelasan MFTT, karena kita perlu agar kita bisa membandingkan sequence ini secara setara dan juga secara konsisten dengan genom referensi yaitu Wuhan. Jadi kita melakukan alignment agar sequence ini bisa kita bandingkan secara setara dan konsisten terhadap genom referensi Wuhan, di mana ini akan berfungsi dalam ekstraksi fitur kita nantinya itu. Di sini kita akan berbicara tentang pipeline. Jadi yang pertama, apa yang kita lakukan adalah penggalangan outlier, di mana di sini kita akan menghapus input n karena dia tidak sesuai dengan format AJGT, dan kita menganggap bahwa itu bukan bagian dari FASTA. Kita hapus agar model kita juga tidak bias. Lalu di sini ada trimer PCA dan juga tumor PCA. Jadi trimer dan tumor ini apa? Trimer ini sebenarnya adalah potongan nukleotida dari suatu siklus nukleotida. Juga tumor ini berarti potongan nukleotidanya sepanjang 2 duplet dari suatu siklus nukleotida. Sedangkan trimer dia triplet, berarti potongannya panjangnya 3 dari suatu siklus nukleotida. Jadi di sini kita melakukan tumor dan trimer. Kenapa? Karena ini bisa mendeteksi suatu pola lokal dari suatu sequence gitu. Makanya kami rasa ini penting yang kita buat. Dan kenapa kita melakukan PCA di sini? Karena sebenarnya hasil dari tumor dan trimer ini dimensinya cukup tinggi, trimer 64, tumor 12, jadi agar tidak mempengaruhi lama di training kita dan agar model kita tidak terlalu overfit, kita melakukan PCA untuk mengurangi dimensi. Jadi ada fitur kreator, ada beberapa fitur baru yang kita buat. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sudah ada penggunaan fitur signifikan. Seperti saya sebut sebelumnya, ada metadata seperti ID, nama, dan lain-lain yang mungkin tidak penting yang bisa di drop di fitur drop ini. Oke, harusnya ada basic feature creation. Pertama ada GC content. Ini adalah sebenarnya sederhananya proporsi bahasa guanin dan citasi terhadap total panjang sequence. Kenapa kita ada kepikiran bikin fitur ini? Ini sebenarnya hasil dari literatur studi. Karena hasil literatur studi mengatakan bahwa GC content ini merupakan indikator yang sudah mapan dan untuk stabilitas genom dan bias menggunakan kodon dalam genom virus itu. Lalu kemudian ada fitur kedua yang cukup sederhana juga, yaitu cuma begitu jumlah absolut dari setiap nukleotida. Lalu di sini juga ada mutation. Nah, di sini adalah fungsi dari alignment yang kita lakukan itu. Jadi alignment yang kita lakukan itu kita pergunakan untuk menghitung mutation. Jadi kita menghitung perbedaan antara sequence hasil alignment kita dengan sequence referensi yaitu Wuhan. Kenapa kita pakai Wuhan? Referensinya karena memang itu virus SARS-CoV pertama yang memang menjadi dasar penentuan variasi gitu. Jadi kalau ada perbedaan nukleotida pada suatu indeks itu berarti berarti itu nilai mutasinya 1. Jadi kalau ada 5 perbedaan atau berapa perbedaan berarti nilai mutasinya itu 5. Jadi mutation ini menghitung tingkat perbedaan sequence terhadap genom referensi Wuhan.
Lalu di sini ada ya gambaran dari camera representation dan juga coordinate table yang mungkin akan lebih jelas lagi kalau kita next ke slide berikutnya. Oke, di sini ada level interpretation, ada trimmer dan two seperti saya sebut sebelumnya. Ini fitur yang cukup penting karena bisa mengenal pola pada suatu sequence, dan di sini sudah saya sebutkan juga ada 64 dimensi, dan ini ada 16, dan ini harusnya bukan triplet ya, ini duplet. Lalu kita melakukan VCA untuk mengurangi dimensi sambil mempertahankan variansi yang paling informatif antar sampel. Jadi untuk gambaran dari trimmer itu ya seperti ini. Jadi kalau trimmer itu ini triplet ya, sedangkan nanti kalau dia two berarti dia cuma duplet. Lalu grafik ini menandakan distribusi frekuensinya gitu. Dan dimensi 64 itu dapat dari mana? Ya ini jumlah atasnya 32, ini juga 32, jadi jumlah totalnya untuk trimmer ini 64 dimensinya. Lalu ada juga protein strain. Jadi protein strain ini kita mentranslasikan sequence nukleotida itu menjadi rantai protein. Gitu. Gimana caranya? Kita mencari ORV pertama ya. ORV itu apa? Itu ORV itu adalah nukleotida yang dimulai dari start codon dan diakhiri oleh stop codon. Jadi ORV ini yang bisa ditranslasikan menjadi protein strain. Gimana cara translasinya? Kita menggunakan codon table ini. Jadi nanti kita hasil translasi itu berupa simbolik protein yang ini, yang satu huruf ini, Y, V, G, A, E, D, dan lain-lain ini. Jadi nanti protein strainnya itu menghasilkan, menghasilkan suatu simbolik seperti SC, bintang, WF gitu. Dan ya, ini juga dijelaskan di sini. Jadi ORV itu dihitung dari codon awal dan diakhiri oleh codon stop yang mengandalkan. Jadi fitur penting dalam membedakan varian. Oke, lalu tahap terakhir adalah modeling. Jadi di sini modeling kita pakai GBM, dan juga di sini kita pakai fasta yang tidak di alignment. Kenapa? Karena kita ingin menggunakan fasta yang murni, bukan dari alignment, dan juga kita ingin meminimalisir noise ya. Karena bisa alignment itu ada banyak noise-nya seperti strip-strip gitu. Nah, kan nama saya Wilson Yusda dengan 135522019. Jadi di sini kita langsung lanjut ke tahap analisis ya. Pertama itu ada confusion matrix. Jadi confusion matrix itu kita memprediksi kira-kira hasilnya itu bagaimana secara angka, secara kuantitatif berarti. Di sini terlihat akurasinya itu 97%, dan juga dari confusion matrix terlihat itu lebih banyak true positif. Di mana untuk kesalahannya itu terjadi karena ya tadi, karena kita ngebuang nilai n, jadinya tuh ya aneh hasilnya. Kenapa? Nggak ada basis, kenapa kita harus ngebuang nilai n. Namun, lebih nggak ada basis lagi kalau misalkan nilai n kita ganggu. Kayak misalkan ada berapa orang di input dengan nilai A, C, G, dan T. Namun untuk sekarang kami masih belum menemukan referensinya ya. Jadi kita lebih ke aja lah. Kita di sini kita asumsikan bahwa nilai n itu sebagai faulty. Kemudian kita ke fitur importance. Nah, di sini tuh kita mengecek kira-kira untuk komponen apa yang lebih berpengaruh terhadap splitting. Di sini kita bisa melihat trimmer itu lebih berpengaruh. Berarti model itu lihat splittingnya tuh bisa trimmer lebih baik dari mereka ya, dari perhitungan model internalnya. Nah, apakah ini masih lebih baik? Kita compare dengan permutation importance. Di sini bisa dibilang fitur importance cukup baik ya, berarti modelnya nggak bias atau modelnya nggak melihat pattern gampang. Kenapa? Karena top 5-nya tuh sebenarnya sama, hanya beda order aja. Permutation itu apa? Itu basically ya, kalau misalkan fitur ini, trimmer PCA5, yang memiliki akurasi tertentu, disangka disalahkan di acak urutannya. Dia kira-kira penurunan akurasi itu berapa? Penurunan skor, sorry, nggak harus akurasi ya. Penurunan skor itu berapa? Makin jauh penurunan skor berarti ya fitur itu penting. Karena model nggak bisa mengandalkan fitur lain dalam melakukan prediksi. Ya, di sini terlihat bahwa trimmer itu berpengaruh penting secara kuantitatif. Karena apa? Karena dia kalau misalkan di atas kesalahannya, dia tuh errornya mendekati 0,16. Jadi ya, dia berperan penting. Dan juga fitur itu juga cukup baik ya, berarti modelnya itu nggak bias. Karena apa ya? Karena dia tuh nggak, meskipun dia mengandalkan PCA 5, dan memang benar PCA itu penting dalam importance. Secara kualitatif bagaimana? Apakah bisa dibilang benar secara kualitatif? Di sini kita kembali ke depan ya. Ke depan kita bisa melihat COVID itu sebenarnya basically perbedaannya itu secara definisi ada pada perbedaan kodonnya. Di mana untuk kodon pada alpha yang seharusnya bernilai nilai N pada Wuhan varian, Wuhan tuh kayak officialnya, itu malah bernilai Y. Dan itu juga yang dianggap pangolin, di mana pangolin setelah yang awalnya 3 base, dia juga menggunakan Scorpio yang juga mendeteksi pola mutasi. Di sini kita ingin mensimplifikasi ya istilahnya, karena kan kita ingin lebih ke classification namun nggak melihat backgroundnya. Jadi konklusinya apa? Secara kualitatif, konklusinya hasil pemrosesan kami itu cukup baik. Karena apa? Kita memproses treatment dan tumen ya. Tumen mungkin bisa untuk tes lain, penyakit lain, patogen lain. Namun treatment di sini pada SARS-CoV secara tidak langsung, dia mungkin mengangkat pattern mutasi. Karena apa? Mutation itu sebenarnya kodon. Kodon itu basically trimer, karena dia kodon itu 3 huruf kan ya. Jadi meskipun kita nggak tahu dia itu mutasi apa, bisa jadi hasil PCA tadi itu, dia mau mengecek komposisinya. Oh, varian alpha itu untuk sebuah posisi tertentu itu dia memiliki komposisi seperti ini, misalkan untuk ACG misalnya dia seperti ini. Jadi dia tuh lebih ke implisit di sini. Jadi validitinya bisa dijamin, bisa dibuktikan maksudnya. Jadi kayak GC content juga, karena ya GC content itu kan guan sama sitosin yang dikompar dengan total sequence length, semua ACGT, sehingga ya dia tuh juga bisa mencerminkan stabilitasnya. Ini konklusi dalam hal ini ya, penjelasan. Nah, konklusi penelitian gimana? Konklusi penelitian ya berhasil karena apa? Meskipun kita nggak secara eksplisit kita mengecek N yang masuk tujuan tadi itu, kita masih bisa mendapatkan proses 97%. Di mana kita bisa maksudnya bahwa error 3% itu karena pemrosesannya nggak benar yang terhadap nilai N tadi. Nah, fitur yang penting itu apa? Karena primer tadi. Karena primer pada hal inferensi SARS-CoV itu dia secara nggak langsung dia merefer ke mutasinya. Next task-nya apa? Next task-nya kita akan melakukan integrasi dengan sistemnya. Oke, mungkin ini langsung demo aja ya terhadap mungkin next task-nya apa. Ini UI sudah terlihat, ini UI-nya NCBI ada tabel seperti ini ya. Nah, kenapa yang saya bikin seperti ini? Kita pertama tes dulu ke fitur wajibnya. Prediction seperti biasa kita input data ya, dia ada Omicron 2 ini apa? Ini yang kita tes sebelumnya. Kita coba include misalkan Omicron 1. Hanya fast di sini ya. Ini bisa dilihat cepat ya. Padahal jika training sendiri itu bisa lama. Di sini kita karena hanya inference. Trainingnya sudah dilakukan sebelumnya, pre-process sudah dilakukan sebelumnya. Kita hanya extra pipeline dan juga extra weight-nya. Jadi hanya inference dan diintegrasikan dengan Streamlit sebagai UI. Jadi sini cukup baik ya hasilnya Omicron. Kemudian jika kita pakai misalkan yang tadi ada, sorry ini ada error handlingnya, data, data ya di sini cukup baik untuk hasil inference-nya. Nah di sini tuh kita mengecek next task-nya. Ini kan ada input SSI sama location-nya. Mengapa? Karena awalnya ini kita ingin merepresentasi event input ke database-nya. Kita insert, sorry. Jadi kalau misalnya kita insert nilai association ID X, location S dalam fasta ini, jika misalkan kita sebagai saintisnya kita nggak mau specify lineage, kita sebagai pemilik aplikasi, pemilik website, kita bisa langsung gitu. Oh, lineage harusnya seperti ini, harusnya dia varian delta. Mungkin kebenarannya nggak dijamin. Namun at least ini bisa sebagai parametrik untuk kayak interface seperti BioPython tadi. Karena jika kita compare sekarang, BioPython itu kemarin itu untuk extraction cukup susah ya, karena metadata itu hilang semua.
Kemudian kita bisa lakukan yang namanya batch scheduling prediction, scheduling training. Jadi untuk semua data nanti setelah kita insert itu kita retrain ulang, kita extract ulang weight-nya. Jadi kayak dia tuh selalu update gitu data yang baru. Mungkin itu untuk analisis dan juga show interface-nya ya. Terima kasih banyak. Oke, sorry, kemarin ini karena nambah Swabis ya, Swabis gratis. Jadi ini ada, kalau misalkan mau tahu kena limit ya di bagian Swabisnya, ini ada hasil migration yang baru, linknya di yang samping ini. Jadi tinggal diganti Swabis dengan Swabis URL dengan yang baru ini. Terima kasih banyak.